Hai, di sini ada Jolai. Salam kenal semua. Kali ini gue akan membahas film dengan judul Wrong Turn: The Foundation. Film ini dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan sekelompok anak muda yang tersesat ketika mendaki Appalachian Trail di Virginia, Amerika Serikat. Begini kisahnya. Adegan dimulai dengan pria paruh baya bernama Scott sedang mengendarai mobilnya menuju kantor kepolisian di Virginia. Dia sedang mencari putrinya, Jennifer, yang tengah berkunjung ke daerah tersebut. Anaknya sudah tidak ada kabar sejak 6 minggu lalu. Namun, nampaknya Scott tidak mendapatkan informasi yang begitu berarti dari polisi tersebut. Kemudian, Scott pergi menuju penginapan terdekat di daerah itu. Dia bertemu dengan Ellen, sang pemilik penginapan. Scott menanyakan tentang keberadaan Jenny dengan teman-temannya. Namun, Ellen mengatakan bahwa mereka telah pergi meninggalkan penginapan sejak 6 minggu lalu. Scott pun pergi ke bar terdekat. Dia berharap menemukan informasi tentang anaknya. Dia bertemu dengan seorang bapak tua, Ned. Ned mengatakan bahwa dia bertemu dengan Jennifer beberapa waktu silam. Mereka sepertinya pergi mendaki di Appalachian Trail. Bapak tua juga menekankan kepada Scott untuk tidak perlu mencari putrinya, karena ada makhluk mengerikan di dalam hutan yang pastinya memangsa mereka. 6 minggu sebelumnya, adegan menunjukkan sekelompok anak muda yang berkunjung menuju Virginia, kota yang sangat sepi sekali. Sesampainya di penginapan, mereka memesan 3 kamar untuk menginap. Melihat tampilan mereka selayaknya pendaki gunung, sang resepsionis pun berpesan agar mereka tetap berada di jalur pendakian yang resmi. Tanah di sana tidak kenal ampun. Jen hanya tersenyum bingung menanggapi hal itu. Pada malam harinya, mereka nongkrong di bar terdekat. Kemudian, bapak tua tersebut pun muncul. Dia mengetahui bahwa mereka akan pergi mendaki Appalachian Trail. Bapak tua menawarkan jasanya sebagai tour guide. Namun, mereka semua menolak tawaran itu. Dengan hati kesal, bapak tua memperingatkan mereka untuk berhati-hati di gunung tersebut. Saat hendak balik ke penginapan, mereka melihat pria misterius yang memantau mobil mereka. Mas Adam langsung berteriak dan melemparinya dengan botol. Lalu, pria tersebut pun menghilang di telan bumi. Saat hendak tidur, Mas Darius dan Mbak Jen sedang menikmati masa romantisme mereka sebelum tidur. Mereka tidak menyadari bahwa ada seseorang yang memperhatikan mereka di luar jendela. Keesokan harinya, Mbak Jen pergi jogging di sekitar penginapan. Lalu, dia berhenti setelah melihat seorang wanita muda yang sedang berjualan gelang buatan tangan di sekitar tempat itu. Mbak Jen juga melihat anak dari wanita tersebut, Ruthie, yang sangat pemalu. Dia pun akhirnya membeli gelang tersebut, lalu pergi. Singkat cerita, mereka akhirnya berangkat menuju gerbang pendakian Appalachian Trail. Seperti biasa, hal yang dicintai oleh pendaki dari setiap pendakian adalah keeksotisan semesta. Mereka tampaknya sangat menikmati perjalanan ini. Saat menuju pos pertama, Bang Darius mengajak mereka untuk mencari jalur lain. Mereka ingin buka jalur sendiri supaya bisa melihat pemandangan yang lebih oke. Mbak Jen pun menentang pilihan pacarnya. Tapi, apa daya, dengan kekuatan cinta, Mbak Jen pun luluh dengan ajakan Darius. Mereka terlihat kesusahan melewati jalur ini. Mereka sadar kalau mereka telah hilang arah di tengah hutan belantara. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gemuruh dari atas bukit. Ternyata, ada kayu jumbo yang jatuh dari atas. Mereka semua berhamburan untuk menghindari kayu gelondongan tersebut.
Mereka semua terpental dan luka-luka sekujur tubuh. Nasib sial bagi Bang Gary, dia tidak bisa menghindari kayu tersebut hingga jadi penyet dihantam kayu. Mereka semua panik, terutama Bang Louis yang merupakan kekasihnya Gary. Tiba-tiba Jennifer melihat seseorang di balik pohon. Setelah kejadian tersebut, mereka pergi untuk mencari pertolongan. Mereka meninggalkan Gary di sana. Setelah berjalan cukup lama di tengah hujan deras, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda dan bermalam di sana. Akibat petir yang terus menyambar, Mbak Jen pun terbangun dari tidurnya. Dia melihat sekelebat bayangan putih di balik tenda. Keesokan harinya, mereka semua terbangun tanpa Mbak Mila. Ternyata, selama ini mereka tidur di atas area pemakaman. Mereka juga menemukan sebuah monumen The Foundation. Monumen ini dibuat pada 24 November 1859. Jadi, intinya banyak keluarga yang telah menyerahkan nyawa mereka kepada The Foundation. Tiba-tiba, Bang Louis pun datang. Dia menanyakan teleponnya kepada Mbak Jen. Akhirnya, mereka semua sibuk mencari teleponnya. Ternyata, HP mereka sudah tidak ada sama sekali. Singkat cerita, mereka kemudian mencari Mbak Mila yang belum kunjung kembali. Tiba-tiba, Mbak Jen melihat anak kecil di belakang pohon. Dia adalah Ruti, anak kecil yang ditemuinya di kota. Mas Adam yang melihat Ruti langsung mengejarnya tanpa ampun. Tiba-tiba, Mas Adam pun terjatuh. Kakinya tersangkut pada sebuah rantai. Dia terus terseret oleh rantai itu, hingga pada akhirnya Mas Adam masuk ke dalam sebuah lubang. Mereka semua mencoba menolongnya, namun Bang Darius hanya menemukan ular derik di dalam sana. Karena tidak punya pilihan lain, mereka akhirnya pergi mencari pertolongan. Mereka menemukan sebuah bangunan besar di dalam hutan. Bangunan tersebut berisikan tas carrier, telepon, kacamata, sepatu pendaki, dan sebagainya. Tiba-tiba, mereka melihat dua makhluk besar yang sedang mengangkat Mas Adam, layaknya babi guling. Bang Darius mencoba menghentikan mereka, tapi mereka tidak mengerti bahasa Inggris. Mereka menggunakan bahasanya sendiri. Mereka semua tidak paham dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba, Mas Adam pun terbangun dari pingsannya. Dia langsung menghantam kepala makhluk itu berkali-kali sampai mati, sampai tidak dapat berkutik lagi. Setelah kejadian itu, Mbak Mila pun muncul. Dia menanyakan apa yang sedang terjadi. Mas Adam menjelaskan bahwa dia pikir Mila telah dibunuh oleh makhluk ini. Ternyata, Adam telah membunuh makhluk yang tidak berdosa. Akibat kekacauan yang terjadi, mereka akhirnya meninggalkan tempat kejadian tersebut. Tidak lama berselang, Bang Darius terkena jebakan Batman lagi. Besi berduri itu tepat menghantam bahu kanannya. Lalu, Mbak Mila yang merupakan seorang dokter langsung mengobati luka tersebut. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka tengah diawasi oleh sebuah makhluk. Makhluk yang menyerupai sebuah pohon bermata satu. Saat lengah, makhluk tersebut pun langsung menculik Bang Louis. Mereka semua sadar kalau mereka dalam bahaya. Mas Adam langsung berlari menyelamatkan diri. Mila pun menyusul kekasih hatinya itu. Dia terus mengejar Adam. Namun, Mila pun terperosok ke dalam sebuah lubang. Pacarnya langsung memeriksa kondisi Mila. Tidak diduga, tidak disangka, kondisinya sangat mengenaskan. Tubuhnya tertusuk-tusuk kayu runcing. Di saat genting seperti ini, apa yang dilakukan Mas Adam? Tentu saja, dia langsung lari menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi sayang, Mas Adam juga terkena jebakan lagi. Lalu, dia pun langsung disekap oleh makhluk yang tidak dikenal. Di sisi lain, Mbak Jen dan pacarnya sedang bersembunyi pada tumpukan batu-batu besar. Dia berusaha mencari celah untuk kabur. Tapi, siapa sangka,
Bang Darius berhasil diculik oleh makhluk itu. Kepala Jenny pun langsung dihantam oleh makhluk ini. Adegan selanjutnya memperlihatkan mereka sedang ditawan oleh Edith, wanita yang ditemuinya di pasar. Edith pun menutup kepala mereka semua. Dia pun membawanya ke suatu tempat. Gerbang pun dibuka. Tempat tersebut merupakan sebuah perkampungan di pedalaman hutan. Banyak warga yang memperhatikan mereka. Mereka disuruh berjalan menuju suatu ruangan. Ruangan ini sepertinya merupakan ruangan penghakiman. Kemudian masuklah seorang pemimpin. Dia bernama Venable, yang merupakan ketua adat di tempat tersebut. Mereka akan disidang atas kasus pembunuhan. Sontak mereka semua kaget akan hal itu. Mila berusaha membela diri, namun apa daya, mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali. Bagaimana nasib Jennifer dengan teman-temannya? Ditunggu ya gengs video bagian 2-nya, gue akan segera upload. Sampai jumpa!